pertemuan kita dibatasi waktu sampai pukul 21 lewat sedikit. Ustadz menyampaikan taujihnya pada malam hari ini kepada kami cukup setengah jam. Setelah itu waktu tersisa akan kita gunakan untuk dialog dan tanya jawab. Silakan, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para da'i dimanapun antum berada, uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada antum semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Yang telah menyatukan hati-hati kita kaum mukminin dimanapun dan bagaimanapun cara kita berdakwah, dimanapun kita beraktivitas dalam dakwah ini, dan menyatukan di atas iman sehingga kita menjadi bersaudara. Mudah-mudahan persaudaraan di dunia ini mengumpulkan kita bersaudara di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan jazakumullah khairan atas undangannya untuk berbagi pengalaman-pengalaman dakwah, karena memang kita ini sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator Ustadz Abdul Hai, kita ini sejatinya dilahirkan adalah sebagai seorang da'i. Apapun profesi kita, maka berdakwah adalah sebuah keniscayaan. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan." Apalagi perkataan yang paling baik kecuali mengajak manusia ke jalan Allah, menguatkan sinyal manusia yang terkadang melemah tentang Allah, kita kuatkan kembali sehingga mereka mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab seorang dai itu sebelum berdakwah adalah dia menikmati wa amala salihan. Dia menikmati amal-amal yang saleh, amal-amal perbaikan. Diawali dari perbaikan dirinya, keluarganya, sehingga bersama keluarganya mereka pun siap untuk membuat perubahan dalam masyarakatnya. Nah, demikianlah kami diajarkan di Persatuan Umat Islam tentang intisab. Di Persatuan Umat Islam itu ada yang disebut sebagai islah samaniyah, 8 perbaikan yang disusun oleh almarhum Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka dan Ajengan Ahmad Sanusi di Sukabumi, yaitu mulai dari islahul aqidah, perbaiki akidahmu, islahul ibadah, perbaiki ibadahmu, islahul adah, perbaiki adat kebudayaan setempat, islahul tarbiyah, perbaiki pendidikan, islahul ailah, perbaiki keluarga, ya, islahul iktisadi, perbaiki ekonomi, islahul ijtima'i, ya, islahul mujtama, perbaiki masyarakat, hingga islahul ummah, memperbaiki umat. Karena itu semangat seorang dai itu adalah semangat untuk memperbaiki. Tidak disebut seorang itu salih kecuali dia mencintai dalam posisi sebagai muslih, orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan kesolihan yang sering didoakan oleh orang-orang salih ketika dulu kita terlahir ke muka bumi ini, dia hanya diraih ketika manusia itu memahami bagaimana cara meraih kesolihan itu, yaitu berkumpulnya kebaikan-kebaikan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mengetahui bahwa Al-Quran
adalah standar albir, standar kebaikan. Dan adalah sebuah bentuk kebaikan. Manakala seseorang itu terbiasa untuk memakan yang baik, yaitu thayyib. Dan kemudian dia senantiasa menjaga jiwanya, sehingga senantiasa khair, sehat, dan baik. Dia pun membiasakan dirinya dengan amal-amal baik, ma'ruf, dan dia melakukan semua bentuk kebaikan itu dengan ihsan, puncaknya kebaikan. Maka albir, thayyib, ya, khair, ma'ruf, yang dikerjakan dengan ihsan, inilah satu puncak kesempurnaan kebaikan yang disebut salih, yang insya Allah akan melahirkan keinginan gerak untuk menjadi pribadi-pribadi muslih, orang-orang yang senantiasa memperbaiki. Karena itu sudut pandang da'i adalah sudut pandang komprehensif, karena menjadi seorang da'i hanyalah sekedar berbagi tentang apa yang telah dia nikmati dari apa yang akan dia sampaikan itu. Seandainya dia belum menikmati, hendaknya dia belum atau jangan terburu-buru untuk menyampaikan kepada umat ini. Ya, sama aktivitas guru, dosen, ya, adalah sama. Hidup adalah untuk memenuhi jiwa ini dengan faidur rabbani, ya, dengan gelombang cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga berlebih. Kelebihannya itulah yang kemudian kita bagi kepada umat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun." Kenapa engkau mengajak manusia untuk melakukan albir, menegakkan kebaikan, sementara kalian lupa pada diri kalian sendiri? Oleh karena itu kemudian menegakkan untuk diri adalah sesuatu yang utama. Dan ketika kita telah menikmati indahnya berislam, indahnya beriman, maka keindahan, pengalaman, experience itulah yang kemudian kita bagi. Karena itu cara berpikir seperti inilah yang akan melahirkan kesungguhan sebagai seorang da'i. Maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga, sehingga lahirlah sosok-sosok da'i yang kredibel, da'i yang punya integriti, da'i yang fokus berpikir apa yang akan aku berikan kepada umat, bukan sosok da'i yang mencari apa yang aku bisa ambil dari umat. Karena umat ini dia butuh sosok-sosok penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirkanlah proses yang benar untuk tujuan yang benar. Dan agama ini selalu menilai umat ini selain tujuannya yang benar, juga adalah prosesnya yang benar. Bukan hasilnya yang benar. Karena hasil dia adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Wilayah manusia adalah wilayah proses. Karena itu kredibel atau tidak kredibel, integriti atau tidak integriti, maka sejatinya itu adalah sekedar bagaimana seorang dai itu dia terbiasa untuk meluruskan niat dan menjaga dirinya sehingga dia layak menjadi dai yang terpercaya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwah sejatinya ada 4 tahapan, ada 4 periode, ada 4 episode yang secara natural pasti terjadi. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu melakukannya. Nabi memulai dakwah ini dengan menikmati dulu agama ini dalam jiwanya, kemudian meluaskan kepada orang terdekatnya,
istrinya, sahabatnya, pamannya, keponakannya, anak-anaknya. Dan kemudian baru mulai mengkonsolidasikan diri bersama orang-orang yang telah setuju kepada dirinya. Ya. Kalau kita perhatikan, Nabi berhasil mengkonsolidasikan bukan saja orang-orang dewasa dan orang-orang tua, tetapi juga para remaja, bahkan anak-anak. Maka itu jangan pernah remehkan manusia berapapun umurnya. Bukankah Ali ibn Abi Thalib memilih masuk ke dalam Islam ini umur 9 tahun? Sa'ad bin Abi Waqqas memilih ke dalam Islam ini umur 7 tahun. Zubair bin Awwam memilih masuk Islam umur 15 tahun. Demikian juga Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, ya, Arqam bin Abil Arqam, dan seterusnya. Karena itu kalau kita lihat 50% dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk jannah, mereka masuk ke dalam agama ini di bawah umur 16 tahun. Dan hampir 80% pejuang di sekitar Nabi adalah orang-orang yang direkrut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia muda. Inilah yang disebut sebagai mihwar tanzimi. Bagaimana membangun kelompok manusia, orang-orang yang siap bergerak bersama. Berawal dari jumlah yang sedikit. Karena orang beriman itu jumlahnya tidak banyak. Ya, dan tidak harus banyak. Bagaimana Nabi mempercayakan pengkondisian Yathrib kepada seorang pemuda usia 20-an tahun. Ya, yang bernama Mus'ab bin Umair. Satu pemuda atau pemudi muslim, mereka berkualitas seperti 2, 3, 10, bahkan mungkin 100 orang-orang awam. Itulah kapasitas da'i. Kapasitas yang ketika diminta untuk bekerja sendiri, dia siap mensukseskan dengan kemampuan multitaskingnya. Tetapi juga dia selalu berkeinginan untuk dapat beramal jama'i. Untuk saling berbagi peran dengan orang-orang yang juga punya kapasitas yang tinggi. Sehingga lahirlah kerja-kerja besar, efektif, punya daya dobrak yang kuat. Nah, inilah yang disebut sebagai apa yang diharapkan dari mihwar tanzim. Berikutnya, setelah kelompok itu menjadi kelompok yang unik, yang menarik minat manusia, maka Nabi mulai masuk kepada mihwar sya'bi. Ya, fase untuk memasyarakat. Ditandai dengan Nabi diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk dakwah jahriyah. Dakwah secara terang-terangan. Dan Nabi kemudian memulai dakwah ini secara luas. Tetapi hanya orang-orang yang punya ego, kesombongan dalam dirinya, ketakutan kehilangan jabatan dan pengaruh di masyarakatnya sajalah yang kemudian menolak dakwah ini. Tetapi mereka yang hatinya bersih, tidak mampu untuk menolak sosok-sosok yang unik, sosok-sosok yang berbeda, tapi bukan asal beda. Berbeda, tetapi menarik. Dia seperti emas di antara tumpukan jerami. Inilah kemudian tahapan yang kedua itu. Berikutnya yang ketiga adalah mihwar muassas, yaitu satu periode di mana kemudian dakwah itu bersama masyarakat menguatkan eksistensinya dalam bentuk lembaga. Ya, dalam bentuk lembaga, dalam bentuk ya eksistensi yang formalistik di dalam satu negara, dalam satu wilayah. Dalam konteks kita mulai membentuk yayasan-yayasan, rumah yatim, ya, pendidikan, ya, atau kemudian bentuk-bentuk lainnya, pusat-pusat riset dan penelitian. Sehingga kemudian dengan cara penuh kedamaian, dengan menghormati ya proses-proses yang ada di satu wilayah, bukan tidak mungkin kemudian dakwah ini mulai masuk untuk melayani masyarakat secara umum, baik muslim maupun non-muslim. Nah, itu keindahan Islam.
Di mana mihwar siasi yang sering banyak dikuatkan oleh manusia, sejatinya dia tidak ada dalam mihwar ini. Karena mihwar siasi seandainya ia ditetapkan, ini justru hanya akan meletakkan Islam dalam posisi parsial. Sehingga dakwah ini terkesan juz'iyah. Padahal dakwah ini lengkap, universal. Pada setiap mihwar itu ada unsur-unsur siasinya. Karena itu kemudian siasi ini bagian daripada dakwah itu. Dia bukan segala-galanya, tetapi boleh jadi terkadang dia adalah backbone, tulang punggung, yang darinya kemudian lahir kerja-kerja cerdas, bernas, bersama. Dan kebersamaan dalam dakwah itulah yang akan melahirkan keberkahan. Yadullahi ma'al jamaah. Sementara dakwah sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok, saling mengatakan aku dan dia, maka ini dikhawatirkan akan menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita perdalam lagi dalam setiap mihwar ini. Ketika kita memulai dalam mihwar tanzimi struktural, ya, mengorganisir diri dalam kelompok dai, maka di sini yang dikembangkan adalah misdaqiyah syakhsiyah islamiyah. Satu jati diri, kredibilitas seorang muslim yang punya kepribadian yang khusus dan unik. Yang kemudian itu mengarahkannya kepada ya syakhsiyah da'iyah, kepribadian yang ingin selalu terlibat dalam persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Ya, kedua jenis kepribadian inilah yang didorong untuk melahirkan an-numu, melahirkan pertumbuhan dalam konteks kuantitas, tetapi yang lebih penting adalah dalam konteks kualitas. Berikutnya dalam mihwar sya'bi, memasyarakat. Yang dikejar di sini adalah perkembangan, melatih setiap dai agar dia punya kredibilitas kepribadian yang siap melayani masyarakat, siap menolong masyarakat dan menargetkan untuk diterima oleh masyarakat. Bukankah dakwah itu diawali dengan membuka jalan ke dalam pintu hati manusia? Dia bukan sekedar yang penting menyampaikan, tetapi dia bersiasat bagaimana cahaya Allah ini sampai ke dalam relung-relung jiwa manusia. Terkadang masyarakat menolak dakwah ini bukan karena kontennya, tetapi karena kepribadian kita yang tidak memahami bagaimana membuka pintu hati manusia. Karena itu membangun tadayun sya'bi, satu environment, satu semangat keberagamaan. Ini adalah target dalam mihwar sya'bi, sehingga munculnya penerimaan, akseptabilitas. Berikutnya dalam mihwar muassasi. Ketika para dai kemudian dituntut untuk lebih profesional lagi, lebih punya akuntabilitas lagi, sehingga mendorong mereka untuk bekerja dengan ya dorongan-dorongan rambu-rambu yang ada di dalam satu wilayah. Dalam konteks negara, dakwah yang diterima akuntabilitasnya itu diantaranya adalah yang berbentuk yayasan. Kan dia punya badan hukum. Yang berbentuk pesantren, sekolah, kampus, universitas. Karena dia bisa diaudit. Dia bisa saling cross-check. Dan muslim dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala akan sangat mudah untuk menyampaikan sisi-sisi syumuliyatul Islam itu, karena akan pasti dapat diterima oleh hajat hidup orang banyak. Itulah keunikan Islam itu. Berikutnya, dan karena itu, ada satu hal yang penting untuk berhati-hati seorang dai di mihwar muassasi itu adalah hendaknya dia pintar-pintar menjaga tawazun, keseimbangan antara apa? Antara amal-amal tarbawi, amal-amal khairi, amal-amal sosial,
amal-amal ijtimai, amal-amal masyarakat, amal-amal siasi, amal-amal yang terkait tentang siasat, dan amal-amal saqafi, amal-amal yang terkait tentang pengembangan wawasan. Ya. Bagaimana menyimbangkan itu? Kemampuan itulah yang akan mensukseskan mihwar muassasi. Berikutnya dalam mihwar daulah, bernegara. Ada kata kunci di sini yaitu tamayyuz. Ya, bagaimana melahirkan sosok yang faham bahwa dia harus berbeda, mutamayyiz an ghairina, berbeda dengan apa yang ada di sekitar kita, tapi bukan asal beda. Tetapi memang perbedaan yang pasti akan muncul ketika sekitar kita tidak punya referensi kehidupan, sementara dai itu berpegang teguh pada referensi kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara naturally akan melahirkan kondisi mutamayyiz, ya. Beda karena istimewa. Beda karena istimewa. Satu kondisi di mana dai itu ya mutamayyiz fir rijal. Memang sosok-sosok dai itu berbeda. Akidahnya lurus. Dia tidak pernah takut kalah, takut gagal, takut tua, takut mati, takut hantu. Sementara yang lain memiliki ketakutan-ketakutan itu semua. Ini menarik bagi banyak orang. Ajaban li ambil mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi memang unik kata Nabi. Dan ini hanya ditemukan pada orang-orang beriman. Tidak ditemukan oleh orang-orang yang belum punya rasa aman dalam jiwa. Pemikirannya, fikrahnya, minhajnya, akhlaknya. Berikutnya mutamayyiz fi ada, yaitu bagaimana dalam penunaian-penunaiannya, pelaksanaan-pelaksanaannya. Dia juga memiliki keunikan-keunikan tersebut. Karena unik karena dibangun berbasiskan idealisme yang dikerjakan dengan profesional. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan dan menetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Berikutnya mutamayyiz fi intaj. Dalam produk-produk karya-karya. Pada akhirnya orang unik dihadirkan dengan proses yang unik, ya, yang istimewa, maka tentu akan melahirkan produk-produk ilmi, sihhi, ijtimai, maknawi yang juga tentu istimewa. Nah, inilah yang kemudian melahirkan sosok-sosok yang sayyidul qaumi khadimuh. Ya, kalau engkau ingin menjadi pemimpin, engkau hendaknya terbiasa melayani umat. Karena pemimpin satu kaum itu adalah yang melayani mereka. An-nas yuwalluna man yakhdimuhum. Manusia itu hanya akan berpaling kepada siapa yang melayani mereka. Kata kuncinya, kalau kita lihat ya dalam Quran surat Quraisy misalkan. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bagaimana fokus dakwah kita itu paling utama di tengah masyarakat adalah menghadirkan rasa kenyang dan membantu terciptanya rasa aman. Kalau masyarakat terpenuhi dua aspek ini, maka pintu hatinya pun akan terbuka kepada siapapun yang melayani mereka untuk tertutupinya atau terpenuhnya dua hal ini. Berikutnya mutamayyiz fi muamalah. Satu keunikan yang istimewa yang memang dia bernilai kebaikan dan dibangun di atas kekuatan ta'abbudi dan taqarrub kepada siapa? Kepada sang pemegang miftahul qulub. Pada sang pemegang kunci pembukanya hati manusia. Karena itu kredibilitas seorang dai sangat bergantung pada pemaknaan aspek-aspek maknawiyah dari bentuk-bentuk ibadah yang dia lakukan. Baik ibadah ritual hingga kemudian ibadah sosial.
Karena itu kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dai minimal memiliki hendaknya 4 kredibilitas ini. Dia hendaknya memiliki misdaqiyah ruhiyah, yaitu kredibilitas yang muncul ya menghadirkan ruhiyah yang bersih. Ini adalah satu modal bagi dai untuk tetap bertahan dalam jalan dakwah yang telah dia lalui. Berikutnya, misdaqiyah ilmiah. Hendaknya dia menjadi sosok-sosok yang membawa ilmu yang kredibel dari sumber yang otoritatif. Disampaikan dengan metodologi yang wasatiyah. Ya. Karena itu kemudian kredibilitas itu mempunyai kata kunci. Yang pertama otoritas, metodologi, dan wasatiyah. Berikutnya, misdaqiyah asy-sya'biyah. Satu kemampuan kredibilitas dai ketika dia berada bersama masyarakat. Dan misdaqiyah al-akhlaqiyah. Satu kredibilitas akhlak yang terbangun. Karena ketika kita sedang berdakwah, sejatinya kita sedang akan membangun manusia yang tadinya jahil menjadi alim. Dari alim menjadi amil. Dari amil menjadi muallim. Dalam perspektif lain, kita sedang akan membangun darinya jahil menjadi alim. Dari alim menjadi fahim. Dari fahim menjadi faqih. Karena itulah proses tafaqquh dia gencarkan. Dakwah ini harus dibangun di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu. Sehingga muncul masyarakat yang bahagia bukan dengan perasaan, tapi dia bahagia di atas ilmu. Karena itu, Baik, Bapak Ustaz. Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Maaf, taala. Ustaz, waktunya tinggal 2 menit lagi, Ustaz. Karena slide saya juga sudah habis, ya. Alhamdulillah. Jadi secara umum inilah poin-poin dari waktu yang singkat 30 menit ini. Poin-poin penting yang mungkin nanti Bapak Ibu silahkan kita kembangkan bersama-sama. Ya, mudah-mudahan ya niat baik kita dan proses baik yang telah dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya dalam dakwah ini menjadi amal yang berketerusan, melahirkan kelelahan-kelelahan yang menjadi kenikmatan, sampai kemudian Allah menetapkan, memutuskan kesempatan kita untuk melanjutkan dikarenakan kematian yang hadir sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di jannahnya Allah bersama amal-amal dakwah kita di ormas manapun kita berada, di jalur manapun kita berada, karena sebagai sesama muslim hendaknya kita senantiasa memiliki ta'liful qulub, saling menyatukan hati di antara kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih. Mari kita coba kembangkan lebih dalam lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami sehubungan dengan waktu yang singkat. Yang pertama, Ustaz, datang dari Al-Ahardi di Cikaret. Ustaz Afwan, apakah standar kepribadian seorang dai yang disebut berkredibilitas yang baik? Sekali lagi, apakah standarnya apabila seorang dai itu memiliki kredibilitas yang baik? Yang kedua, datang dari Pak Dian di Ciomas. Apa urgensi kredibilitas dai bagi dakwah di masyarakat? Bukankah kredibilitas itu tumbuh secara alami? Yang ketiga, datang dari Al-Ah Ismam. Beliau bertanya, bagaimana menjaga ketawajunan seorang dai apabila telah memprioritaskan aktivitas sosialnya dengan pertimbangan karena interaksi sosial dengan orang-orang ammah. Kira-kira ini dulu pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz untuk menjawabnya.
Baik, ada 3 pertanyaan, maka setiap pertanyaan mungkin saya akan jawab sekitar 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim, kepada Bapak Ardi di Cekaret. Bagaimana standar kepribadian seorang dai yang disebut punya kredibilitas yang baik dan tinggi itu? Dai yang kredibel itu adalah dai yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Dan setiap perkataannya juga diambil dari sumber-sumber yang otoritatif. Bukan perasaannya dan bukan sekedar karangannya. Dan dia hadir di tengah masyarakat bukan sekedar untuk membuat orang lain senang, tapi untuk menyadarkan manusia akan ketidaktahuan mereka. Karena banyak manusia di tengah dunia ini, banyak manusia yang tidak tahu bahwa diri mereka tidak tahu. Ini persoalan paling berat. Banyak orang yang tahu bahwa diri mereka tidak tahu. Ini lebih mudah untuk kita seru. Tapi yang challenge, tantangan bagi kita adalah membawa manusia berubah atas orang-orang yang dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang disebut jahil murakkab. Karena itu kemudian kredibilitas itu dibangun manakala dia konsisten bersama panduan-panduan benar, khabar shadiq yang menjadi sumber referensi kehidupan, sumber perjuangan dakwah. Sehingga memang dia sedang melakukan islamisasi. Bukan, ya, kadang-kadang seseorang itu berdakwah, tapi secara tanpa sadar, sebenarnya dia telah menghilangkan nilai-nilai Islam dan terjebak dengan nilai-nilai peradaban Barat. Ya, secara zahir dia terlihat Islami, tetapi secara fikrah sebenarnya telah westernized, terbarat. Nah, di sini kemudian credibility itu memang dibangun dan terlihat dari aspek pemikiran yang paling terlihat. Kemudian kredibilitas itu terlihat bagaimana sosok kader itu, sosok dai itu adalah sosok yang yakin dengan apa yang dia bawa. Karena dia akan datang kepada masyarakat yang mungkin sebagian di antara mereka adalah sosok-sosok yang meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Confusion. Ragu. Padahal dia harus mengajak manusia agar menjadi yakin dengan sumber kebenaran dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan jadi orang ragu. Berarti harus menjadi orang yang yakin. Bukan yakin asal yakin, tapi yakin karena telah aman jiwanya dengan metodologi belajar yang benar selama ini, sehingga dia kokoh bersama fikrahnya, bersama manhajnya. Nah, dai yang punya kredibilitas inilah dai yang senantiasa menegakkan adab dalam kehidupan. Kredibilitas itu terbangun manakala seorang dai terbiasa memuliakan adab-adab yang kecil. Karena itu modal berbicara peradaban yang besar. Sering disebutkan oleh ulama, jangan engkau tinggi-tinggi bicara ingin menegakkan peradaban. Padahal engkau tidak pernah terbiasa untuk menegakkan bahkan setiap huruf di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, ini saya kira di antara jawaban substantif, ya, supaya singkat jawabannya, tapi nanti bisa dibedah panjang, ya, dalam waktu yang lain. Berikutnya tadi pertanyaan yang kedua adalah terkait bagaimana menjaga keseimbangan, ketawazunan seorang dai manakala dia berkecimpung di aktivitas sosial. Nah, Bapak Ibu, itulah rahasia mengapa kalau seorang ulama pernah mencoba menghitung antara ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang ritual dan ibadah, ternyata itu kurang lebih 1 ayat dibanding 100 ayat. Banyak manusia yang hari ini merasa telah beriman, kualitas muslimnya terbaik, padahal dia baru berjamaah tepat waktu di masjid, membaca Al-Quranul Karim, berpuasa sunnah, baru sekedar itu.
Padahal kalau kita lihat dalam konteks yang utuh, dia baru menegakkan 1% dari perintah Allah dan meninggalkan 99% lainnya. Kalau begitu, di mana posisi ibadah ritual itu? Dia adalah tiang. Dia adalah sumber. Dia adalah motivasi. Karena itu jangan remehkan ibadah-ibadah ritual. Karena engkau disiapkan untuk terjun ke tengah masyarakat. Jangan pernah berani terjun ke tengah masyarakat kalau engkau belum mampu menikmati ibadah-ibadah ritual itu. Karena itu Nabi setiap kali punya masalah, dia berdoa. Ista'inu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dia selalu mengajak kepada umatnya untuk senantiasa menguatkan jiwanya dengan kesabaran dan salat. Ya. Antara salat dengan berinfak, kalau dilihat hadisnya memang besaran berinfak tuh bisa puluhan hingga ratusan kali lipat. Tapi jangan lupa, as-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad adamat din. Sebaliknya, waman aqamaha aqamat din. Ya, salat itu tiang agama. Mereka yang menegakkan salat, dia telah berkontribusi menegakkan agama. Tapi mereka yang meninggalkan salat, meskipun rajin melaksanakan puasa, rajin melaksanakan infak, dia sungguh telah berkontribusi menghancurkan agama. Karena itu, ketika kita terjun ke tengah masyarakat, pasti akan habis ruhiyah kita. Berkurang minimal. Ambil lagi dari ibadah-ibadah ritual kita. Dari mana saja kita bisa ambil sumber-sumber ya faidur rabbani tadi? Tadi, dari ibadah ritual yang dilakukan dengan penuh penghayatan. Dari majelis-majelis zikir, halaqah-halaqah Quran. Dari kebersamaan dengan orang-orang saleh. Bagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dari penghasilan-penghasilan yang halal dan banyak. Dari kemudian makanan-makanan yang baik. Dari keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ini di antara sumber-sumber motivasi yang dia harus bangun sehingga hidupnya seimbang. 6 itu adalah bagian daripada sumber motivasi yang akan mendorongnya untuk mensukseskan ibadah-ibadah sosial. Karena itu, kredibilitas seorang dai akan terlihat apakah dia mampu meletakkan teori-teorinya pada aspek-aspek sosial. Nafi'un bi ghairihi. Ini aspek yang tidak semua orang bisa menghadirkan. Ya. Berikutnya, bagaimana tadi pertanyaan yang ketiga ya, apakah kredibilitas itu tumbuh alamiah? Kalau kredibilitas itu hadir dari seorang manusia dengan lingkungan tumbuh kembang yang baik, orang tuanya senantiasa memberikan pelajaran baik, masyarakatnya adalah masyarakat yang baik, pendidikannya adalah pendidikan yang baik, ini alamiah. Maka dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang punya world view yang baik. Tetapi mereka yang tumbuh di environment yang tidak kondusif, bukan berarti dia tidak akan pernah bisa menjadi dai yang kredibel. Itulah kenapa setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Langsung dijawab Allah dalam surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Engkau kalau ingin meraih hidayah yang akan memberikan pelajaran kepadamu apa itu benar, apa itu baik, apa itu bahagia, dan seterusnya, standar-standar yang akan menyatukan jiwa-jiwa manusia, maka hendaknya engkau cari, jangan tunggu. Hidayah itu dicari. Dari mana? Dari sumber otoritatif ini, yaitu Al-Quranul Karim. Karena itu ketika seorang dai itu kredibel, apa manfaatnya bagi masyarakat? Masyarakat akan meneladaninya. Ketika hari ini banyak kekurangan atau kering atau sedikitnya sosok-sosok yang mampu dijadikan teladan dalam kehidupan, antumlah yang akan dijadikan teladan-teladan di tengah masyarakat. Meskipun bukan itu tujuan kita. Tetapi secara naturally, manusia itu butuh keteladanan, butuh tempat sandaran ilmu,
berkeluh kesah. Dan mereka hanya akan mendekati dai-dai yang mereka pandang kredibel. Yang bergerak bukan karena dunia. Tetapi ketulusannya betul-betul terbukti, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Nah, inilah dampak credibility, urgensi credibility itu di tengah masyarakat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kita langsung kepada pertanyaan berikutnya. Barangkali pertanyaan begini, apakah kredibilitas itu berbanding lurus dengan ruang kontribusi dakwah? Ini yang pertama, datang dari Al-Ah Abu Azam di Kota Bogor. Kemudian yang berikutnya dari Al-Ah Abdan Syakura. Bagaimana dakwah kepada orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari kita, padahal pemahamannya menurut kita salah? Pertanyaan yang berikutnya datang dari Al-Ahsani. Bagaimana korelasi mihwar dakwah dengan kredibilitas dai yang harus dibangun saat ini? Silakan Ustaz, 3 pertanyaan berikutnya. Ya, yang pertama ini saya harus baca pelan-pelan ya, karena khawatir keliru ya. Yaitu, apakah kredibilitas itu ukuran bagi ruang kontribusi dakwah? Ya, apakah itu ukuran bagi ruang kontribusi dakwah? Jadi begini, ya, saya tidak tahu apakah jawaban saya ini sesuai dengan maksud pertanyaan, bahwa ruang kontribusi dakwah itu luas. Dan dia bukan untuk kita, dan kita tidak sedang menunggu ruang. Tapi kita menciptakan ruang. Dai itu menciptakan ruang karena dia punya gagasan yang melimpah. Karena itu, ya, misalkan kami di Persatuan Umat Islam, ketika ya struktur ya kami di DPP, struktur di DPP misalkan sedang tidak memberikan penugasan kepada struktur di DPD PUI misalkan, maka kader-kader PUI di DPD yang punya kapasitas yang kokoh adalah mereka yang bekerja meskipun tidak ada perintah daripada DPP. Ya, ini satu paradigma yang harus kita bangun. Jangan sampai ruang gerak kita dibatasi dengan perintah atau arahan dari struktur DPP. Ketika DPP tidak memberikan arahan yang membuat waktunya habis di sana, berarti Allah sedang memberikan kesempatan baginya untuk menciptakan lagi ruang-ruang yang banyak dengan kemampuannya. Karena itu, dai-dai itu tidak pernah kenal lelah dan berhenti. Nah, ketika dia punya credibility, maka dia akan bergerak di tengah masyarakat tanpa punya rasa hambatan sama sekali. Karena dia tidak pernah punya hutang sama orang lain. Dia tidak pernah punya persoalan dengan orang lain. Dia fokus pada jalannya menuju Allah. Persis seperti ketika Nabi menggoreskan secara visualisasi di atas padang pasir. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Bagaimana kemudian dai itu fokus dalam memberikan kontribusi. Karena dia tidak tahu dari kontribusi mana yang sebenarnya diterima Allah dan menyebabkan tingginya posisinya di hadapan Allah. Maka diciptakan banyak ruang kontribusi. Ya. Karena itu semakin baik tingkat kredibilitas seseorang, biasanya semakin luas ruang kontribusi yang dia ciptakan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Berikutnya yang kedua, bagaimana dakwah? Ya, artinya menyampaikan ilmu kepada orang yang merasa, merasa. Berarti orang merasa memiliki ilmu yang lebih tinggi dari kita. Kalau merasa ini sulit. Karena bagaimana ada perasaan bahwa kita lebih berilmu dari dia? Itu khawatir di antara sifat merendahkan manusia. Dan itu adalah pintu-pintu terbukanya kesombongan. Bukankah kata Nabi SAW, al-kibar itu batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan memandang rendah manusia.
Jadi semakin tinggi seseorang berilmu, justru bukan dia merasa dia lebih tinggi dari orang lain, tapi justru merasa dia semakin kurang ilmu dibanding orang lain. Al-faqir. Ya. Wa antumul fuqara'u ilallah. Dia menjadi semakin merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bagaimana mengajarkan kepada mereka ini? Ya, berikanlah teladan-teladan baik. Ya, berikanlah keteladanan baik. Itu orang yang punya kesombongan, Allah yang pegang kunci hati. Ya, berikan keteladanan baik, terus berkata-kata baik, tidak kemudian terpicu dengan kebodohan manusia. Lihat Quran surah Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63. Orang yang kemudian disebut ibadur rahman, Allah katakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman, gelar tinggi dari langit ini adalah terlihat bagaimana orang itu berjalan di muka bumi tidak dengan angkuh. Dan ketika ada sosok-sosok angkuh, sosok-sosok jahil yang menghadirkan sesuatu karena kejahilannya. Orang itu angkuh karena dia jahil. Orang itu bermaksiat karena dia jahil. Orang itu berkata-kata buruk karena dia jahil. Karena itu seorang dai menyadari dia jahil, wajar dia melakukan itu. Yang tidak wajar kalau dai malah berperilaku jahil, padahal dai punya ilmu. Beda kalau memang dai itu sekedar semangat tidak punya ilmu. Karena itu ibadur rahman ketika dia mampu berkata-kata sesuai menyadari bahwa orang di depannya adalah jahil, maka kondisinya dibuat sedemikian rupa, dia lakukan rekayasa sosial. Sehingga yang jahil itu akhirnya bergerak, sadar untuk melakukan perbaikan diri. Nah, ini butuh kecerdasan, butuh siasat, butuh strategi-strategi khusus untuk dapat membuka hati manusia. Terakhir, yaitu bagaimana korelasi mihwar dakwah dengan kredibilitas dai yang harus dibangun hari ini. Ya. Kita menginginkan tumbuhnya dai yang punya integritas. Integritas dibangun di atas ilmu. Karena itu hilangkan segala motivasi apapun dalam menuntut ilmu. Ilmu itu harus jernih. Ilmu itu tidak boleh terkontaminasi dengan apapun. Ketika banyak manusia bergerak di tengah masyarakat dan dia lupa menuntut ilmu, dia kering. Harus ada institusi-institusi jernih, tempat mereka kembali mengambil fatwa, membersihkan hati, mentazkiyah jiwa, tempat mereka mengisi kekosongan rohani. Karena itu kemudian di mihwar dakwah, hendaknya kita fokus melahirkan sosok-sosok untuk bekerja masa depan, untuk bekerja jangka panjang. Karena itu kurang sehat ketika kita melakukan percepatan-percepatan, memaksa seorang dai untuk segera tampil di ruang-ruang publik sementara mereka belum siap. Bahkan Nabi SAW saja untuk melahirkan dai-dai yang punya kapasitas, yang siap melahirkan beban berat. Itu sebagaimana periode turunnya Al-Quran, surat-surat Madaniyah itu turun setelah 13 tahun dakwah. Jadi kefahaman itu ditanamkan betul oleh Nabi selama 13 tahun. Tulus zaman, panjang sekali masa itu. Tapi mereka faham luar biasa. Nah, orang-orang faham ini melahirkan karya-karya yang akan luar biasa kelak. Dan itu bertahan panjang. Karena itu bersabarlah dalam menciptakan manusia. Ya, ta'dib, tarbiyah, ta'lim itu adalah seni dalam melahirkan manusia. Nikmati perjuangan kita dalam dakwah ini, nikmati dalam mengubah kehidupan masyarakat ini, maka kenikmatan itu akan melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan melahirkan konsistensi. Karena sehat jiwa kita, sehat jasad kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kira waktunya telah cukup ya, Ustaz Abdul Hayy. Baik, cukup. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa.
rasanya hati dan pikiran kita tercerahkan. Semoga saja pertemuan malam ini betul-betul memberikan pemberdayaan kepada kita, sehingga seluruh potensi instrumen tubuh kita yang Allah berikan kepada kita ini bisa bergerak. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Sadar bahwa sesungguhnya kita adalah dai di atas segalanya. Ustaz, sebelum kita tutup, kita ingin mendapat closing statement dari Ustaz, bahasa penutup yang sangat bermakna untuk kami sebelum kami berpisah dengan Ustaz pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berdakwah adalah berkata-kata. Dan berkata-kata adalah kemampuan memilih kosakata-kosakata yang penuh makna yang dihadirkan pada waktu yang tepat dengan muatan motivatif yang menyatukan, yang menguatkan. Karena itu kemudian kecerdasan dai itu adalah pada pilihan kata-kata. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair. Barang siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Bagaimana ulama mensyarahkan hadis ini? Imam An-Nawawi mengatakan, fikirkan dulu, olah dulu. Masukkan dia ke dalam laboratorium jiwamu dulu sebelum engkau keluarkan dalam lisan. Apa dampaknya? Kata Ibn Hibban, banyak orang berkata-kata, tapi banyak juga orang menyesali kata-katanya, dan banyak orang yang tidak mampu menahan kata-katanya. Atau banyak juga orang yang terjebak dengan kata-katanya. Karena itu lahirnya kata-kata baik adalah karena seorang dai itu terbiasa menghayati dari sumber-sumber yang benar atau khabar shadiq tadi. Karena itu lanjutkan penghayatan kita, karena kalau Allah izinkan usia dakwah kita masih penuh nafas yang panjang, bersabar, jangan terburu-buru untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Setiap hal yang baru kita peroleh, nikmati untuk diri kita terlebih dahulu sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain. Dan selain menikmati dalam kerja-kerja dakwah, nikmati jugalah bekerja dalam berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang hidup dalam kebersamaan dakwah, dalam suka dan duka dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak berjatuhan di jalan dakwah, tetapi justru saling menguatkan di jalan dakwah. Dan nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.